Halo bro, sorry nih lagi-lagi ganggu waktu istirahat kalian. Cuma mau kasih tahu, Real Guenoe punya info yang sangat menarik seputar Yonko yang sepertinya sayang sekali jika sampai kalian lewatkan. Penasaran bukan? Novel spin-off Ace tidak hanya menyajikan cerita tentang perjalanan hidup Ace selama meniti karir sebagai seorang bajak laut. Namun di dalam cerita biografinya Ace ini, banyak juga informasi-informasi menarik yang belum pernah diungkapkan dalam cerita manga ataupun dalam cerita anime. Salah satunya adalah informasi tentang para Yonko yang sudah kami rangkum sedemikian rupa menjadi seperti berikut ini. Pertama, menjadi seorang Yonko bukanlah soal brutal atau tidaknya seorang bajak laut, melainkan soal kemampuan untuk menguasai dan mengelola sebuah teritori, kemampuan untuk mengatur sebuah kerajaan. Dan Big Mom adalah bajak laut yang pertama kali sukses menguasai dan mengelola sebuah teritori di New World, disusul oleh Shirohige yang pada akhirnya punya teritori yang paling besar. Dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau Big Mom adalah Yonko pertama yang pernah ada di lautan New World. Yang kedua, Big Mom, Shirohige, Shiki, dan Roger adalah bajak laut penguasa New World di era sebelumnya. Dan saat ini, hanya Big Mom saja yang masih tersisa dari era tersebut. Sementara Shanks dan Kaido berasal dari era setelahnya. Informasi ini secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kalau meskipun sistem Yonko baru dikenal setelah Goldie Roger dieksekusi mati, tetapi sebenarnya di era saat Roger masih hidup sudah ada 4 Emperor of the Sea atau Yonko yang berkuasa atas lautan New World, yaitu Big Mom, Shirohige, Shiki, dan Roger sendiri. Dan informasi ini juga sudah memperjelas fakta bahwa Marshal the Teach alias Kurohige adalah Yonko yang berasal dari era yang berbeda lagi, yaitu era setelah Shanks dan Kaido, eranya The Worst Generation. Jadi apakah nantinya para Yonko akan dikudeta semua oleh para bajak laut dari era The Worst Generation? Atau malah sistem Yonko akan punah di era Luffy, Law, Kid, dan kawan-kawan seangkatannya? Patut untuk kita nantikan. Yang ketiga, Big Mom adalah Yonko yang paling berbahaya. Dia membangun kerajaan bajak laut yang hanya berisi anak-anaknya sendiri karena dia tidak percaya dengan orang lain yang bukan berasal dari darah dagingnya sendiri. Big Mom memiliki koneksi yang sangat luas dengan berbagai kalangan, termasuk koneksinya dengan para Emperor of Underworld. Hal ini membuatnya menjadi kapten bajak laut paling berbahaya karena dia lebih bertindak seperti seorang mafia ketimbang seorang bajak laut. Yang keempat, di dalam novel ini disebutkan juga kalau Big Mom adalah bajak laut dengan pengecualian khusus. Sampai-sampai bajak laut sekelas Roger, Shiki, hingga Shirohige pun memilih untuk jangan sampai terlibat masalah langsung dengan Big Mom di New World. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa Roger sampai memutuskan untuk mencuri salinan poneglyph dari Big Mom ketimbang merampasnya secara jantan. Yang kelima, Kaido disebut-sebut sebagai makhluk terkuat di dunia karena fisiknya yang tampak abadi dan gaya bertarungnya yang ganas. Disebutkan kalau Kaido secara fisik lebih kuat dari Shirohige tua, namun Shirohige tua lebih berpengalaman dan lebih superior dalam dunia perbajak lautan. Di sini juga disebutkan secara gamblang perbandingan kekuatan fisik antar para Yonko, namun hanya diukur dari faktor kekuatan fisik saja, belum ditambah faktor lain, yaitu sebagai berikut. Shirohige muda lebih kuat dari Kaido, sementara Kaido sama dengan Big Mom. Nah, Kaido dan Big Mom lebih kuat dari Shirohige tua. Sementara Shirohige tua lebih kuat dari Shanks. Informasi ini seolah sudah menjawab perdebatan yang sudah lama berlangsung, yaitu lebih kuat mana the strongest creature Kaido versus the strongest man Shirohige. Dari informasi yang dibeberkan dalam novel Ace ini, bisa disimpulkan jika Kaido dan Shirohige berasal dari era yang sama, maka Shirohige lebih kuat. Namun karena mereka berasal dari era yang berbeda, maka jika terjadi pertarungan antara Kaido versus Shirohige sebelum perang Marineford meletus, bisa dipastikan Kaido lah yang akan menang. Logika serupa mungkin juga berlaku pada perbandingan kekuatan antara Monkey D. Garp versus Akainu. Yang keenam, alasan para Yonko tidak pernah bentrok satu sama lain adalah jika sampai ada dua Yonko yang bentrok, maka dua-duanya tidak akan ada yang bertahan hidup. Para Yonko juga percaya jika dua Yonko sampai bentrok satu sama lain, maka itu hanya akan membuat kekuasaan dan pengaruh dua Yonko yang lain yang tidak ikut bentrok akan menjadi semakin besar. Yang ketujuh, setiap Yonko memiliki pulau spesial yang hanya dikhususkan sebagai tempat penghasil dan pemasok bahan makanan bagi mereka.
Dan tempat terjadinya pertarungan antara Ace versus Jinbe terjadi di pulau pemasok bahan makanannya kelompok bajak laut Shirohige. Yang kedelapan, pemerintah dunia melalui angkatan lautnya sebenarnya terus mencoba untuk mengambil alih sedikit demi sedikit pulau-pulau yang dikuasai oleh para Yonko. Namun hal itu hanya seperti pendulum. Setelah direbut oleh pemerintah dunia, direbut balik oleh Yonko yang bersangkutan atau diambil alih lagi oleh Yonko yang lain, dan begitu seterusnya. Yang kesembilan, di dalam wilayah kekuasaannya, Shirohige memiliki bisnis restoran, bisnis kasino, bisnis perdagangan senjata ilegal, dan lain sebagainya. Devisa hasil dari bisnis-bisnis haram tersebutlah yang membuat Shirohige bisa membangun armada yang begitu besar. Hingga pada akhirnya, kelompok Shirohige menjadi kelompok Gyonko yang paling banyak anggotanya, paling luas teritorinya, dan paling banyak menghasilkan cuan. Makanya setelah Shirohige meninggal, Miss Bakin yakin kalau Shirohige pasti meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Yang menarik adalah, meskipun Shirohige dan kelompoknya adalah para bajak laut, tetapi dia secara tegas melarang anak buahnya untuk melakukan bisnis jual beli budak dan narkoba. Yang ke-10, ketika Shirohige berhasil mengalahkan kelompok musuh dan kelompok tersebut dianggapnya tidak punya nilai apapun, mungkin dilihat dari faktor kekuatan tempur dan kepribadian anggotanya, maka Shirohige hanya akan menguras harta karun mereka, menjual kapal mereka, dan menyerahkan kru mereka ke tangan agen-agen kelas menengah untuk mengklaim bounty yang nantinya akan mereka setor juga ke Shirohige. Yang ke-11, disebutkan juga kalau Shirohige tidak sedang sakit, dia bisa menenggelamkan sebuah pulau hingga tak tersisa hanya karena ada yang membuatnya marah. Jadi, mungkinkah menghilangnya Pulau God Valley secara misterius 39 tahun yang lalu adalah karena ulah Shirohige? Dalam tragedi yang melibatkan kelompok Rox, Roger, Garp, hingga Celestial Dragon tersebut, ada yang membuat Shirohige sampai murka, sehingga membuatnya memutuskan untuk menenggelamkan seluruh Pulau God Valley dengan tangannya sendiri. Ini juga patut untuk kita nantikan konfirmasi resminya dari Eiichiro Oda nanti. Yang ke-12, anak buah Shanks sangat takut dengan Shirohige. Bahkan banyak dari mereka yang bilang kalau lebih baik ditembak 100 kali daripada harus berhadapan langsung dengan Shirohige. Tidak jelas yang dimaksudkan anak buah Shanks di sini adalah anggota-anggota senior termasuk Ben Beckman, Lakiro hingga Yasop, atau hanya anggota-anggota junior seperti Rockstar. Touch bilang, untuk bisa menjadi seorang Yonko, minimal harus memiliki kekuatan yang setara dengan Shanks. Ini menarik nih. Perkataan Touch dalam novel Ace ini jelas mengkonfirmasi kalau Shanks adalah Yonko yang paling lemah. Di era Touch masih hidup tentunya. Hal ini kami rasa tidak terlalu mengejutkan karena faktanya Shanks memang Yonko yang paling muda kala itu. Shanks yang selama ini kita kenal sebagai fuckboy sebenarnya juga tidak kalah mengerikan dibandingkan dengan Big Mom. Shanks sangat care dengan para nakamanya, tetapi sangat kejam terhadap para bajak laut rookie yang terlalu pede dan sombong. Makanya jangan heran jika Kid sampai kehilangan satu lengannya akibat bikin masalah dengan kelompok Akagami. Di sini dikatakan bahwa lebih baik jangan pernah membuat Shanks marah karena sekalinya dia marah tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Shanks adalah Yonko yang lokasinya paling sulit untuk ditemukan karena Shanks sepertinya adalah satu-satunya Yonko yang nomaden, tidak punya pulau khusus yang dijadikan sebagai markas utama. Ironisnya, seorang bajak laut soliter seperti Dracul Mihawk justru kesannya begitu mudah menemukan lokasi di mana Akagami no Shanks berada. Bahkan ketika kelompok bajak laut Shanks berkemah di suatu pulau yang antah berantah sekalipun, Mihawk masih bisa dengan begitu mudahnya menemukan mereka hanya untuk memberitahu Shanks tentang poster buronan pertama Luffy si topi jerami. Jadi apakah ini cukup untuk membuktikan kalau Dracul Mihawk sebenarnya memiliki Vivre Card-nya Shanks? Dugaan kami ini mungkin berhubungan dengan fakta yang terakhir. Sebagai informasi penutup, dalam novel Ace disebutkan bahwa sebagian besar ketenaran Shanks sebagai seorang bajak laut dia dapat karena seringnya terjadi bentrokan antara dia dengan Dracul Mihawk yang selalu menjadi headline koran. Di masa lampau, Shanks dan Mihawk terlibat beberapa kali duel yang mana semuanya masuk menjadi headline utama berita. Bagaimana mungkin keduanya bisa sering melakukan duel jika mereka sulit untuk menemukan satu sama lain? Karena alasan inilah, kami jadi berpikir mungkin Dracul Mihawk memiliki Vivre Card-nya Shanks dan Shanks memiliki Vivre Card-nya Mihawk. Sehingga jika suatu saat nanti salah satu dari mereka sedang ingin melakukan duel, mereka tinggal melihat arah yang ditunjukkan oleh Vivre Card yang mereka pegang. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. Matur nuwun.